Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melanjutkan kembali kajian daripada kitab Syarah Waraqat dengan menggunakan Hasyiah Ad-Dimyati. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan di dalam kajian ini kita sengaja membuat kajian-kajian secara ringkas agar bagi para pendengar, bagi para pecinta ilmu itu tidak membuat menjadi satu hal yang membosankan, sehingga di ketika kajian ini tidak membosankan maka akan lebih sempurna, akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi kajian-kajian yang kita buat adalah terkadang tidak terlalu panjang, pendek, terkadang agak sedikit panjang karena memang mesti dipanjangkan. Maksudnya terkadang satu pembahasan itu tidak bisa dipotong menjadi pendek. Nah, jadi kalau di dalam ilmu usul fiqh khususnya membahas kitab Syarah Waraqat ini bisa dibuat dengan kajian-kajian yang tidak panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kita telah memasuki masalah yang membahas tentang dhan dan syak. Jadi apa itu dhan dan apa itu syak? Itu yang akan kita jelaskan pada kesempatan yang mulia ini. Nah, kemudian satu lagi apa itu waham, nanti ada tambahan yaitu dhan, syak dan waham. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhannu tajwizu amraini ahaduhuma adharu minal akhar indal mujawwiz. Wasyakku tajwizu amraini la maziyata li ahadihima 'alal akhar indal mujawwiz. Fataraddudu fi qiyami zaidin wa nafyihi 'ala sawa syakkun. Wa ma'a rujahani thubuti awil intifai dhannun. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhannu, dan bermula dhan. Apa itu dhan? Dhan adalah tajwizu amraini, membolehkan terhadap dua perkara. Maksudnya di dalam pikiran kita boleh jadi terhadap salah satu dua perkara ini, salah satu daripada dua perkara yang ini ataupun salah satu daripada dua perkara itu yang lainnya. Jadi membolehkan salah satu dari dua perkara. Makna membolehkan boleh jadi yang dimaksud atau yang dipahami oleh pikiran kita yang A ataupun yang B. Dua perkara ahaduhuma, yang salah satu kedua perkara tersebut adharu minal akhar, lebih zahir daripada yang lain, indal mujawwiz, daripada mujawwiz, orang yang membolehkan. Jadi membolehkan oleh pikiran terhadap dua hal, boleh jadi yang A ataupun yang B misalnya, dan yang salah satu keduanya itu lebih zahir di sisi orang yang membolehkan tersebut, itu dikatakan dengan dhan. Misalnya, kita buat contoh, misalnya antara dua perkara boleh jadi ketika kita melihat ada mendung, hampir turunnya hujan. Jadi dari mendung tersebut kita melihat ini kedepannya boleh jadi kepada turunnya hujan ataupun tidak akan turun hujan. Sedangkan pikiran kita itu lebih kuat kepada memahami yang bahwa akan turunnya hujan. Maka itu dikatakan dengan dhan. Ataupun kita misalnya
memahami dua perkara ketika melihat dari jauh, dari jarak yang berjauhan, kita melihat apakah itu Zaid ataupun bukan Zaid. Dan ternyata di dalam pikiran kita itu lebih kuat kepada dia itu bukan Z. Maka lebih kuat kepada dia itu bukan Z, itu dinamakan dengan dhan. Ataupun lebih kuat yang bahwa dia itu Z, si Z, itu juga dikatakan dengan dhan. Kemudian syak, apa itu syak? Wasyaku tajwizul amraini la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Dan bermula syak itu membolehkan dua perkara yang tidak ada kelebihan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang unggul di ahadihima bagi salah satu keduanya perkara, 'alal akhar di atas perkara yang lainnya. Indal mujawiz di sisi orang yang membolehkan. Kalau syak itu terhadap dua perkara oleh pikiran kita tidak ada kuat kepada salah satunya. Yaitu 50-50, 50-50%. Kita meyakini terhadap dua hal tersebut, jadi sama. Misalnya kita melihat seseorang dari jarak jauh tadi, apakah dia itu Zaid ataupun apakah dia itu Umar, maka di dalam pikiran kita itu tidak ada yang unggul dia kepada Zaid ataupun kepada Umar, tapi setara, yaitu 50-50%. Itu dikatakan dengan syak. Maka fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi ala sawa syakun. Maka bermula taraddud, keraguan-raguan pada berdirinya Zaid dan menafikannya berdiri Zaid di atas sama, itu syak. Maka ketika kita melihat Zaid, apakah Zaid itu berdiri ataupun tidak berdiri. Ini contoh yang dibuat oleh musannaf. Misalnya seseorang melihat Zaid, apakah Zaid itu berdiri ataupun dia tidak berdiri. Antara berdiri dan tidak berdiri itu di dalam pikiran kita itu sama, 50-50. Itu dikatakan dengan syak. Wa ma'a rujahani thubuti awil intifai dhannun. Dan apabila kita membayangkan Z itu apakah dia berdiri ataupun tidak, maka lebih kuat kepada sebut, lebih kuat, lebih unggul bahwa Z itu memang berdiri, ataupun lebih unggul kepada Z itu tidak berdiri. Maka yang lebih unggul itu dua perkara, dan lebih unggul salah satunya itu dikatakan dengan dhan. Jadi seperti itu. Kemudian coba kita lihat di dalam hasyiah Ad-Dimyati qawluhu ahaduhuma adharu minal akhar. Perkataannya musannaf, salah satu keduanya lebih zahir daripada yang lainnya, yufidu anna kullan minhuma zahirun. Lakin ahaduhuma adhar. Itu memberi faedah bahwa setiap dari dua perkara itu zahir. Akan tetapi salah satu dari keduanya itu lebih zahir, lebih adhar, lebih zahir. Maka itu dhan tadi. Fa kharaja bihi tajwizu baqa'il bahri bihalihi wa inqilabihi daman masalan. Maka keluar dengannya perkataan adhar, salah satunya zahir, akan tetapi salah satu yang lainnya keduanya itu zahir, salah satunya itu lebih zahir, maka keluar dengan kata-kata tersebut tajwizu baqa'il bahri bihalihi, membolehkan kekalnya laut dengan halnya, wangqilabihi daman matalan, dan bertukarnya laut menjadi darah misalnya. Jadi ketika kita membayangkan laut itu adalah air yang sebagaimana kita saksikan sekarang, yaitu air yang banyak, yang asin, yang bergelombang. Jadi laut itu air. Jadi oleh pikiran itu membolehkan apakah laut itu akan tetap seperti keadaan semulanya, akan kekal, akan tetap dia itu dengan keadaannya, yaitu air yang asin, ataupun dia akan berubah menjadi darah. Jadi itu yang dibayangkan oleh pikiran misalnya. Is kullun minhuma jaizul wuku' aqlan.
Karena tiap-tiap daripada keduanya, yaitu kekal dengan keadaannya yang sekarang, ataupun dia akan berubah menjadi darah, itu boleh-boleh saja jaiz terjadinya pada akal. Wa ahaduhuma wa huwa baqa'uhu bihalihi adhar. Dan kekal dan bermula salah satunya, yaitu kekal dengan keadaan yang sedia kala, dengan keadaannya yang awal, itu lebih adhar, lebih zahir. Ma'a anna zalika laisa min qabilid dhan. Beserta bahwa sungguh demikian itu bukan daripada pihak dhan. Kenapa? Li'annal baqa' bihalihi ma'lumun lana ilman adiyan. Karena kekalnya laut tersebut dengan keadaannya yang sekarang itu maklum bagi kita secara ilmu adat. Wal inqilabu khafyun 'indal aqli fi majaril 'adati. Sedangkan berubahnya menjadi darah itu tersembunyi di sisi akal pada keberlakuan adat. Nah, jadi yang seperti demikian itu tidak dikatakan dengan dhan. Misalnya pikiran kita membayangkan bukan pikiran kita, tapi ada pikiran misalnya yang membayangkan laut itu apakah akan tetap seperti sedia kalanya ataupun akan berubah menjadi darah. Itu tidak dikatakan dengan dhan, walaupun secara ilmu akal dia itu mungkin saja terjadi. Tapi tidak dikatakan dhan. Kenapa? Karena telah maklum bahwa secara adi, secara ilmu adat itu tidak terjadi. Jadi berubahnya kepada darah, walaupun dia itu mungkin terjadi pada akal, tapi berubahnya itu tersembunyi di sisi akal pada keberlakuan adat. Jadi tersembunyi, walaupun mungkin tapi tersembunyi pada akal. Maka yang seperti itu tidak dikatakan dengan dhan. Wa ta'rifu dhanni bima zukira ta'rifu bil lazim. Jadi ta'rif dhan dengan yang telah disebutkan oleh musannif di atas itu adalah ta'rif dengan lazim, mendefinisikan sesuatu dengan amrun lazim. Menta'rif dengan amrun lazim. Kenapa demikian? Karena izid dhannu wal idrakur rajih li ahadil amraini al-malzumi litajwis. Karena bermula dhan itu dianya dhan adalah idrak, memperdapatkan yang rajih, yang lebih kuat, yang kuat bagi salah satu dua perkara yang dilazimkan bagi tajwis, bagi kebolehan terjadinya. Wa asqatal musannifu at-ta'rif al-wahami wa huwa al-idrakul muqabilu lid-dhan. Dan musannif telah menggugurkan ta'rif waham. Jadi di atas hanya ada ta'rif dhan, ta'rif syak. Namun dia ada satu lagi yang tidak disebutkan, yaitu waham. Jadi mungkin musannif di sini tidak menyebutkannya karena ini bisa dipahami walaupun tidak disebutkan. Tapi itu khusus bagi orang-orang yang agak cerdas ya. Tapi bagi kita itu mungkin perlu dijelaskan, maka tidak dijelaskan oleh musannif di atas, maka oleh muhsyi, orang yang membuat hasyiah, menambahkan hal tersebut, yaitu kata beliau telah menggugurkan musannif akan ta'rif waham. Apa itu waham? Waham adalah wahwal idrakul muqabil lid-dhan. Mengidrak, memperdapatkan sesuatu yang muqabalah bagi dhan. Jadi kalau dhan tadi, kalau dhan adalah al-idrakur rajih. Nah, ini kita menta'rifkan kita sesuaikan dengan ta'rif yang di dalam hasyiah. Ta'rif dhan adalah al-idrakur rajih li hadil amraini al-malzumi litajwis. Jadi idrak yang rajih itu dhan, sedangkan waham itu kebalikan daripada dhan. Apa itu? Itu al-idrakul marjuh, yaitu al-muqabil lid-dhan.
memperdapatkan yang marjuhnya. Ya, kalau yang lebih kuat itu dhan, kalau yang marjuh itu adalah waham. Sekian pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.